Barulah Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu mengatakan tentang orang-orang yang menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka itu dibangun di atas dua sisi pendalilan. Kenapa dia dianggap menjadikan selain Allah sebagai rob? Yang pertama, an ya'lamu annahum badalu dinallahi fayattabi'unahum 'ala at-tabdili wa ya'taqiduna tahlila ma harrama wa tahrima ma ahallallahu ittiba'an li rasaihim ma'ilmihim annahum khalafu dinir rusuli fahadha kufrun. Jadi kalau cerita orang tadi, orang-orang kafir tadi, Nasrani atau yang semacamnya, atau siapapun, mau dia orang muslim sekalipun, yang dia mengikuti rahib-rahib mereka. Jadi rahib-rahib itu bahasanya pemuka agamanya mereka, atau pendeta-pendeta mereka, atau kiai-kiai mereka, kalau dikiaskan dalam Islam, dia mengikuti mereka yang mengganti agama Allah. Lalu mereka mengikutinya. Ini kalau mereka tahu, ini kita nih, ada pemuka agama kita, kiai kita misalnya, dia membuat suatu hukum, dia mengganti hukum Allah. Kita tahu perbuatan itu mengganti hukum Allah, lalu kita mengikuti mereka dalam penggantian hukum tersebut, dan kita meyakini penghalalan apa yang diharamkan. Perbuatan sesepuh pemuka agama kita atau kiai kita yang dia mengharamkan apa yang dihalalkan, ini kita yakin ini berarti haram. Terus dan menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan karena mengikuti pemimpin kita, kiai kita, pemuka agama kita. Ma'ilmihim annahum khalafu dinir rusuli, sedangkan kita mengetahui bahwasanya perbuatan tersebut menyelisihi hukum Rasul, fahadha kufrun, maka ini kekufuran. Waqad ja'alahu Allahu wa rasuluhu syirkan, karena dia telah menjadikan untuk Allah dan Rasulnya seorang sekutu. Atsani, yang kedua, an yakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bi tahlilil haram wa tahrimil halal kadzal ibara al manqula anhu thabitan lakinnahum ata'uhum fi ma'siyatillah kama yaf'alul muslimu ma yaf'aluhu minal ma'asi allati ya'taqidu annaha ma'asi fa haula'i lahum hukmu amsalihim min ahli dzunub. Yang kedua, bahwasanya ketika keyakinan mereka dan keimanan mereka tentang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal tetap, akan tetapi mereka itu mentaati mereka dalam kemaksiatan terhadap Allah. Mereka tahu ini halal, ini haram, ini salah, ini benar, tapi mereka masih taati. Ini salah, tapi masih ditaatinya, masih mentaati perbuatan memaksiati Allah. Sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang berislam, seorang muslim, yang dia berbuat kemaksiatan dan dia tahu itu maksiat, seperti seorang muslim yang minum khamar, berjudi, berzina, dia tahu itu perbuatan maksiat, tapi dia tetap melakukannya, maka dia nggak jatuh kepada kufur karena dia tahu itu Allah haramkan, tapi dia masih mengerjakannya, nggak dia tentang itu hukum, maka dia nggak masuk kategori kufur, akan tetapi dia masuk kategori dihukumi seperti hukum orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ya, jadi dia dihukumi sesuai dosanya. Dia buat maksiat ini, zina, dia dihukum dosa zina. Dia minum khamar, dihukumi dosa khamar. وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق وإنما هي من القسم الأول فقط لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. Dan di sini ada perbedaan antara masalah yang dianggap sebagai membuat syariat baru yang umum dan masalah tertentu yang dijadikan oleh seorang hakim berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya masalah-masalah yang dianggap membuat syariat baru tadi tidak akan muncul
tidak bisa dibagikan dengan pembagian sebelumnya. Karena dia hanyalah bagian pada bagian yang pertama saja, yaitu menolak keimanan tadi. Ya, bagian pembacaan yang pertama. Itu intinya. Wa hadhil mas'alah a'ni mas'alatul hukmi bighairi ma anzalallah minal masailil kubra. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, masalah ini yakni masalah orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, termasuk masalah-masalah yang besar. Allati butuliya biha hukamu hadzal zaman, yang mana para hakim di zaman ini diuji dengannya. Fa'alal mar'i an la yatasarra'a fil hukmi 'alaihim bima la yastahiqunahu hatta yatabayyana lahul haqq. Hendaklah bagi seorang untuk tidak tergesa-gesa dalam menghukumi mereka yang berhukum dengan hukum selain Allah. Jangan tergesa-gesa menghukumi dengan apa yang tidak berhak mereka dihukumi dengannya sampai jelas suatu kebenaran tersebut. Li'annal mas'alatal khatirah, karena masalah ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Berbahaya. Kalau kita memvonis dia ke muslim kafir atau kita memvonis orang itu kafir, berarti kita memvonis dia neraka. Ini perkara besar. Ya. Makanya harus hati-hati, jangan tergesa-gesa. Nas'alullah ta'ala an yusliha lil muslimina ulata umurihim wa bitanatihim kama anna 'alal mar'i alladhi ataahu Allah al-'ilm an yubayyinahu li ha'ula'il hukam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki untuk kaum muslimin ini pemimpin-pemimpin mereka, sebagaimana juga bagi seorang individu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu, hendaklah dia menjelaskannya kepada para pemimpin tersebut, litaqumal hujjata alaihim, agar ditegakkan hujjah atas mereka, wa tatabayyanul mahjatu, dan tampak jelas apa yang dihujjahkan, fayahlika man halak an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin, sehingga binasalah orang yang binasa dari penjelasan tersebut dan hiduplah yang hidup dari penjelasan tersebut. Wala yahqiranna nafsahu an bayanihi wala yuhabinu ahadan fihi fa innal izzata lillahi wa lirasulihi wal mu'minin. Dan hendaknya seorang yang berilmu tadi tidak meremehkan dirinya untuk memberikan penjelasan kepada seseorang, karena sesungguhnya keperkasaan milik Allah, kemuliaan milik Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Di sini didalilkan, Syekh berdalil, wad dalilu, dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Insyaallah penjelasan dari dalil yang dimaksudkan oleh Syekh di sini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya adalah pertemuan terakhir kita dalam kitab ini. Selesai kitab Al-Ushul Tsalatsa, ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita tutup kitab Ushul Tsalatsa. Kita sampai pada perkataan muallif, wa dalilu qauluhu ta'ala la ikraha fid din. Insyaallah materi pekan depan kita akan bahas tentang la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.